Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ada apa begitu kan setelah Pak Jokowi datang ya, karena kemarin di Medan karena bagi-bagi uang di situ katanya seperti itu ya. Kenapa sekarang ada berita ya pedagang di Medan ngaku diintimidasi, nanti kalau ditanya Pak Jokowi sebutkan harga paling murah. Wow, apakah tidak ada yang membisiki bahwa barang-barang itu langka begitu kan? Bahkan barang-barang itu mahal begitu kan? Kenapa kok diintimidasi seperti itu? Ada apa? Inilah permainan-permainan yang sebenarnya begitu kan? Saya yakin dan seyakin-yakinnya begitu bahwa kamera akan tersorot apa yang Pak Jokowi berikan kepada orang itu begitu kan. Sangat aneh juga begitu, tapi itulah politik kita, itulah demokrasi kita begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya. Agak pedas sebenarnya ini. Pedagang di Medan ngaku diintimidasi kalau ditanya Pak Jokowi sebutkan harga paling murah. Gila sampai segitu. Ada apa ya begitu kan? Ini ya kan seharusnya kalau mahal ya bilang mahal. Kalau tanpa ada intimidasi seperti itu ya. Kalau memang dibagi uang, diberi uang ya siapa yang tidak mau berbohong kan? Kira seperti itu logika kita begitu kan. Ngeri ya, ngeri para DBB penuh dengan kebohongan dan tipu-tipu. Mudah-mudahan nggak jadi budaya. Ngejarin dusta ini udah biasa kayaknya. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Tapi di satu sisi apakah memang benar berita seperti itu? Bisa jadi begitu kan. Karena di Medan itu ada apa namanya kalau nggak salah ada menantunya Pak Jokowi di situ begitu. Yang intimidasi ya minta dibogem kepalanya. Inilah justru dengan kejujuran lah langkah awal jalan untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang muncul ini. Pergi bulan ini mendapatkan jabatan dengan kepalsuan, jadi semuanya harus mendukung dan kepura-puraan. Jangan-jangan di presiden hanya presiden-presiden pula, ambiar Indonesia. Ini komentar-komentar netizen ya. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra begitu. Bahkan semua tuh disulap dalam semalam. Pernah proyek pembangkitan ya, pembangkit seharusnya selesai tapi molor nggak taunya pres ya kunjungan langsung disulap dalam semalam. Tutupan sana sini. Pekerja dilarang komen dan mendekat. Besoknya diresmikan bahwa proyek telah selesai. Padahal sih kelarnya masih 7 bulan lagi. Budaya bohong berkembang dan dipraktekkan. Ya, itulah kita tahu bahwa publik hari ini seperti apa rezim-rezim hari ini begitu kan. Menurut saya pribadi langkah ini ya mencintai demokrasi kita begitu. Ngapain kita harus memperjuangkan 3 periode kalau hal seperti ini dilakukan terus begitu kan. Dan siapa pula yang mendukung 3 periode begitu kan? Bahaya isi bisa merasakan masyarakat apa adanya ajalah gini dibalik ya. Gak heran ya. Pencitraan yang membutuhkan orang banyak pasti membutuhkan banyak dana atau banyak ancaman. Serba settingan, dunia sementara akhirat selamanya. Ya, itulah komentar-komentar netizen begitu kan. Ya, ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan oleh Pak Jokowi begitu kan. Disuruh kok untuk ngibul seperti yang nyuruh kalau begitunya. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Paling murah ya SMK. Saking murahnya udah habis sebelum dijual. Kenapa SMK itu muncul setelah ada apa namanya setiap ada musiman pilpres ya wallahu alam. Karena memang inilah catatan demokrasi kita begitu kan. Yang harus kita akui bahwa ya demokrasi kita masih lemah begitu kan. Sebenarnya tanpa ke pasar pun presiden bahkan jika bisa mendapatkan info tentang harga sembako dan bahaya pangan lainnya. Ya kok jauh ngambil buktinya, tapi contoh yang sudah menjadi budaya itu jalan jadi benar dan bersih kalau pemimpin mau mampir. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Jadi sering ya Pak Jokowi bagi-bagi seperti itu begitu kan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos dan sebagainya begitu kan. Rakyat sampai rebutan begitu. Ada apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan publik hari ini begitu kan. Kalau memang dia presiden yang baik, berikanlah apa adanya begitu kan. Bukan ada maunya. Kan kira seperti itu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini cukup menarik ya. Ini pedagang di Medan ngaku diintimidasi, nanti kalau ditanya Pak Jokowi sebutkan harga paling murah. Wow. Dikutip dari Demokrasi ya, kedatangan Presiden Joko Widodo ya ke Pasar Halat Medan pada Kamis ya menyisakan kisah ironis. Demi membuat laporan agar harga sembako seolah masih stabil, pedagang diintimidasi agar menyebutkan harga paling murah. Wow, padahal ya harga-harga bahan pokok sudah naik begitu kan. Kenapa Pak Jokowi tidak punya
punya logika ketika BBM naik, apakah semuanya kan serba naik begitu kan? Kan seperti itu logika kita begitu kan. Berpikir dialektikanya kan seperti itu. Kalau BBM naik, semuanya naik karena BBM itu adalah jantung dari semua elemen-elemen dari bahan-bahan pokok itu begitu kan. Jadi kalau itu naik ya semuanya akan naik. Logikanya kan seperti itu Pak Jokowi begitu kan. Demi membuat laporan harga sembako seolah-olah masih stabil. Pengakuan tersebut terkuat dari seorang pedagang sayur yang namanya tidak ingin dituliskan di media. Sebut saja namanya Dodo. Wah, kok Dodo sih? Jelang kedatangan Jokowi, Dodo disambangi beberapa orang bertubuh tegap yang mereka mengintimidasi agar Dodo menyebutkan harga semurah-murahnya jika ditanya presiden. Semalam aku didatangin abang, ada sekitar 3 orang. Bedanya tegap ya, mereka disuruh aku menyebutkan harga sayur mayur semurah-murah kalau ditanya Pak Jokowi, ujar Dodo. Dan bahkan aku nggak tahu mereka dari dinas apa. Usai kasih perintah mereka langsung pergi, sambung Dodo yang berjualan sayur sejak badai Covid merebak 2021 kemarin. Ada dugaan laporan ABS asal Bapak senang, ini juga terlihat dari kondisi jalan di Pasar Halat yang tiba-tiba diaspal. Wow, ada apa begitu kan? Kalau tiba-tiba diaspal ya karena Pak Jokowi mau ke situ ya, karena tidak ingin dimarahi oleh Pak Jokowi mungkin ya bisa jadi seperti itu. Ada apa begitu kan? Bahkan kalau menurut saya pribadi, kalau seperti ini terus dilakukan pencitraan-pencitraan yang memang tidak ada faidahnya sama sekali, ya wallahu alam negara kita sudah dicitrai dengan seperti itu begitu kan. Pada hakikatnya logika-logika seperti inilah yang kemudian publik sudah tahu begitu kan, permainan-permainan seperti ini begitu. Bahkan ini ada yang mengatakan ini pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo, aspal yang berada di halaman Pasar Halat masih berbau, lengket dan berwarna hitam. Bahkan di pinggir halaman depannya tampak masih lembek ya dan terdapat keretakan. Satu di antara juru parkir di area Pasar Halat Medan, Rudi, mengatakan pengerjaan aspal tersebut baru dilakukan pada hari Selasa. Bahkan baru kemarin dikerjakan aspalnya begitu. Menurutnya perbaikan jalan tersebut dilakukan karena Presiden Joko Widodo diagendakan akan berkunjung ke Pasar Halat Medan. Mungkin karena ya mau datang Pak Presiden Joko Widodo makanya diperbaiki, ucapnya. Dia berharap perbaikan jalan seperti ini dilakukan tidak hanya pada saat adanya kedatangan Presiden Joko Widodo. Bahkan ya semoga perbaikan seperti ini tak hanya ketika datang pejabat saja. Senada seorang pedagang di Pasar Halat Medan juga mengaku perbaikan jalan tersebut baru saja dilakukan. Masih baru kali di jalannya yang diperbaiki. Sebelumnya Jokowi mengajak beberapa orang pimpinan media untuk mengecek harga sembako di pasar ya usai berkeliling. Bahkan Jokowi mengaku lega karena harga masih stabil. Wow, sudah ketahuan ternyata begitu. Selain itu Jokowi juga melihat operasi pasar beras yang dijual kualitasnya juga baik. Ini operasi pasar kita cek beberapa warung di dalamnya juga sudah diterima beras dari Bulog 5 kilo dengan harga 49.000 ya. Artinya harga jualnya di bawah 10.000 per kilogram, ini juga baik. Ditanya soal adanya sejumlah komoditas pangan seperti minyak goreng dan beras yang stoknya sering mengalami kelangkaan sehingga membuat kedua komoditas tersebut menjadi mahal. Presiden mengatakan jika hal itu tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia. Diketahui Presiden Joko Widodo tengah melakukan kunjungan kerja di Sumut sekaligus menghadiri acara peringatan Hari Pers Nasional 2023 yang diselenggarakan di kota Medan tersebut. Jadi menurut saya pribadi publik sudah cerdas hari ini begitu kan ya, rekam jejak itu pasti ada sampai kapanpun walaupun dipoles dengan berbagai apapun ya, dengan berbagai alasan-alasan tertentu publik sudah tahu begitu kan, karena dampaknya ya masyarakat begitu kan. Kita tahu sendiri melihat dari berita ini ya bahwa bisa jadi benar ya, tetapi ini mempunyai koreksi juga bahwa apa yang dilakukan selama ini misalnya dari pengecekan aspal baru, terus kemudian bagi-bagi sembako, intimidasi bisa jadi terjadi begitu. Karena pada hakikatnya inilah penguasa kita begitu, nggak kira seperti itu begitu. Tapi menurut saya pribadi langkah-langkah seperti ini harus diapresiasi sekali begitu. Di satu sisi ya, kalau memang Pak Jokowi tujuannya baik ya, melihat harga-harga pokok yang
stabil ya karena memang yang di bawah yang bergelut seperti itu ya bukan salahnya Pak Jokowi, tapi salahnya yang di bawah yang memainkan peran seperti itu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.